Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SDIT Al-Hikmah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sekalian. Barakallahu fikum. Kurang lebih 1 tahun kita memasuki masa pandemi ini. Di bulan Maret tahun 2020 kemarin kita terpaksa untuk belajar melalui daring atau online dari rumah. Tentu saja banyak sekali kekurangan yang kita rasakan, baik dari kalian sendiri maupun dari kami pihak guru. Tentunya itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar. Dan itu jangan sampai pernah hilang dari diri kita. Nah, agar kalian tetap semangat dan terus meraih cita-cita, sebentar lagi akan kalian saksikan sharing dari kakak kelas kalian. Atau lebih tepatnya dari alumni SDIT Al-Hikmah. Yang sharing 2 kakak kalian ini seputar pengalaman mereka belajar di SDIT Al-Hikmah. Dan juga kemudian bagaimana mereka melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, tips atau cara agar mereka tetap semangat di dalam belajar dan juga meraih prestasinya, mari kita saksikan kelanjutannya melalui video berikut ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Taila Diaul Haq, biasa dipanggil Rere. Kakak beralamat di Jalan Bintara 17, nomor 39 RT 6 RW 13 Bintara Bekasi Barat. Kakak masuk SDIT Al-Hikmah ini pada tahun 2007 dan alhamdulillah menyelesaikan program pendidikan selama 6 tahun dan lulus pada tahun 2013 angkatan ke-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kenalin saya Amanda Dianisa Azahra, panggilannya Amanda. Saya tinggal di Jalan Bintara Raya di Bekasi. Saya berasal dari angkatan 3 SDIT Al-Hikmah. Setelah lulus dari Al-Hikmah, saya lanjut ke SMP 252 Jakarta. Lalu setelah itu saya ke SMA 8 Jakarta di Bukit Duri. Kemudian saya ke Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan sekarang menjadi dokter muda di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Setelah lulus dari SDIT Al-Hikmah, kakak melanjutkan program pendidikan SMP selama 3 tahun dan SMA 3 tahun di Pondok Pesantren Islam Hidayatun Najah Bekasi. Prestasi yang kakak raih, alhamdulillah dengan izin Allah, ketika SMP, hafalan yang kakak dapat yaitu 15 juz. Kemudian ketika kelas 1 SMA, alhamdulillah kakak bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Semoga Allah bisa membantu kakak untuk menjaga hafalan kakak. Alhamdulillah, selama bersekolah, saya selalu menjadi ranking 1 di kelas. Dan saat SMP, saya mendapatkan NEM tertinggi ketiga di Jakarta. Lalu saat kuliah, alhamdulillah saya pernah menjuarai juara 2 lomba panjat tebing di Unpad. Dan saya lulus dari FK Unpad dengan predikat cum laude. Dan di umur ke-21, alhamdulillah saya menjadi dokter muda. Lingkungan belajar di Al-Hikmah tuh asik banget karena selain belajar di kelas juga sering belajar ke alam, ke sawah, terus ikut field trip. Nah, terus pelajaran yang paling aku ingat itu pelajaran art and craft karena di situ kayak refreshing sama Mr. Plum. Kita diajarin buat gambar, terus buat karya-karya. Terus banyak juga guru-guru yang membantu aku belajar, itu ada Miss Nia, Miss Maria, Miss Dida, terus Miss Bintang, dan Miss Nani. Terus juga terima kasih kepada mister-misternya
kepala sekolahnya itu ada Mr. Asrori, terus ada Mr. Rofi dan Mr. Sodik juga yang membantu aku sukses sampai saat ini. Nah, terus kalau teman-temannya itu baik-baik banget juga dan selalu bantuin buat belajar, buat sukses bareng-bareng. Pengalaman kakak belajar di STIP Al-Hikmah ini alhamdulillah menyenangkan sekali, mulai dari guru-guru yang baik dan sabar ketika mengajarkan kita, bertemu dengan teman-teman yang seru, dan juga kakak kelas dan adik kelas yang saling menghormati dan saling menyayangi, dan juga lingkungan yang nyaman untuk belajar. Kakak punya tips-tips nih untuk kalian agar semangat belajar. Yang pertama, itu perbaiki niat untuk belajar. Niat kita untuk belajar itu harus karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua, berdoa, minta pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan ketika belajar, memudahkan untuk memahami pelajaran. Karena kalau kita usaha tanpa berdoa percuma, begitu juga sebaliknya. Berdoa dan usaha harus dikerjakan secara beriringan. Kemudian setelah itu kita harus bersungguh-sungguh ketika belajar. Jangan malas-malesan, apalagi sekarang kan lagi belajar online. Harus sungguh-sungguh karena kesuksesan itu tidak bisa didapatkan kepada orang-orang yang bermalas-malasan. Alhamdulillah kan kakak sudah mendapatkan prestasi, yaitu bisa alhamdulillah dengan izin Allah bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Kakak mau bagi tips nih untuk adik-adik agar bisa menghafal. Yang pertama yaitu berdoa. Berdoa agar Allah memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Selain itu kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Contohnya ketika waktu sebelum subuh kita harus bisa menghafal, karena itu waktu-waktu terbaik untuk menghafal Al-Quran. Kemudian sorenya untuk murojaah. Kita harus memanfaatkan waktu dengan baik, mengurangi maksiat dan lain-lain. Kemudian setelah itu kita harus menentukan target. Misalnya contohnya, sehari adik-adik bisa menghafal 3 ayat contohnya. Nggak apa-apa sedikit-sedikit, yang penting kita bisa terus menghafal setiap hari. Setelah menghafal, kita menyetorkan hafalan kita kepada teman, ayah, atau ibu, atau keluarga. Selain menyetorkan, kita juga harus merojaah, mengulang kembali hafalan yang kita sudah dapat. Karena jika kita sudah menyetorkan tanpa merojaah, hafalan-hafalan yang sebelumnya akan lupa. Jadi kita harus setoran dan merojaah harus diiringi dengan bersamaan. Nah, saya punya tips nih buat adik-adik yang mungkin punya cita-cita yang sama kayak saya, jadi dokter atau mungkin cita-cita lainnya. Yang pertama, kita harus doa. Minta ke Allah kalian mau jadi apa. Doa ke Allah. Habis itu, jangan lupa minta doa restu orang tua. Karena orang tua udah support kita belajar, dan lain-lainnya. Lalu jangan lupa usaha juga, karena doa tanpa usaha sama aja bohong. Usaha, kita belajar, usaha semaksimal mungkin disertai doa. Nah, kalau kalian usahanya itu udah semaksimal mungkin, insya Allah apa yang kalian mau bakal tercapai. Mungkin ini yang bisa saya share. Semoga yang kakak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa memotivasi kalian agar terus semangat belajar dan meraih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SDIT Al-Hikmah Bintara, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahannya kepada kita. Apakah kalian sudah menyaksikan videonya? Sangat bermanfaat sekali, bukan? Ya, semoga sharing dari kakak alumni SDIT Al-Hikmah bisa memberikan semangat untuk kalian terus belajar, dan tentunya untuk mencapai cita-cita yang akan kalian perjuangkan nantinya. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.